Kristus. Kali ini pada hari Kamis kita akan menyampaikan sapaan rohani di malam hari karena kami bersama dengan seksi perempuan jemaat dan diwakili oleh ibu-ibu yang ada di sini, yakni Yuspita Benrova sebagai PKL yang ada di jemaat ini, dan juga dengan Ibu Nurlince Senturi dan Ibu Dewi Berlubis Menyotapea, di mana kami akan memperbincangkan tentang keluarga yang mengandalkan Tuhan. Yang akan kita bahas, kita bicarakan dari Mazmur 127 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Sebelumnya mari kita dipandu dengan doa. Kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Allah yang kekal, pemilik kehidupan kami, terima kasih Tuhan buat setiap cinta kasih Tuhan yang masih boleh kami nikmati hingga pada saat ini. Terima kasih karena Tuhan masih tetap mempercayakan nafas kehidupan bagi kami. Terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menceritakan lebih banyak lagi cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami, kepada setiap sekeliling kami, kepada anak-anak kami, kepada keluarga kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Kepada dalam surga, jika sebentar kami akan memulai ibadah kami akan menceritakan kebenaran firman Tuhan, kami akan menseringkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus-Mu memimpin dan memelihara kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita membaca dari Mazmur 127 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Silakan bertiga boleh membacanya secara bergantian. Berkat Tuhan pangkal selamat. 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Oke, sampai sedemikian jauh kita membaca dari Mazmur 127 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima tentang tema rumah tangga yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Sementara saudara-saudara pada masa-masa sekarang ini manusia yang sudah mengenal IT yang sangat-sangat canggih sehingga hampir tidak mengandalkan Tuhan lagi. Ada dua faktor. Ada IT yang semakin canggih sehingga kebutuhan keperluan manusia dilengkapi oleh IT. Yang kedua kita lihat bagaimana manusia secara humaniora atau sebagai manusia ciptaan Tuhan yang kemampuannya ditonjolkan, pikirannya ditonjolkan, kemampuan kerjanya ditonjolkan. Jadi kedua faktor ini telah membuat rumah tangga, membuat setiap orang sekarang seolah-olah menjadi mengawam meninggalkan firman Tuhan, sehingga mengandalkan teknologi, bahkan mengandalkan diri sendiri. Dan Tuhan kadang-kadang sudah digeser dari kehidupannya, bukan hanya dari kehidupan, tapi dari rumah tangga juga. Karena sudah banyak rumah tangga membangun kehidupan mereka tidak lagi berdasarkan dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Tapi melalui Mazmur 127 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima ini, kita lihat aja dua ayat di depan. Di situ dikatakan nyanyian Ziarah, sia-sialah usaha orang yang membangun rumah. Artinya bukan rumah bangunan, kebangunan rumah bukan fisik, tapi sia-sialah orang yang membangun rumah tangganya hanya mengandalkan kemampuannya, mengandalkan kematangan fisik, kematangan ekonomi, kematangan sosial, bahkan mungkin hanya mengandalkan cinta, tapi tidak mengandalkan Tuhan. Yang kedua dikatakan sia-sialah kalau kita berjaga-jaga. Sebagai penjaga itu dulu di bangsa Israel, kota itu dijaga oleh para pengawal siang dan malam.
Tapi dikatakan sia-sialah pengawalan itu kalau tidak mengandalkan Tuhan. Sama seperti keluarga sekarang, di mana kita mempersiapkan segala sesuatunya bagi anak-anak kita, termasuk juga keuangannya, pendidikannya, segala macam. Sampai kadang-kadang pendidikan itu luar biasa sekali fasilitas yang kita berikan. Akhirnya tidak seperti yang kita harapkan. Kenapa? Karena mengandalkan kemampuan kita, keberadaan kita, tanpa membangun pendidikan sebagaimana di dalam Tuhan. Yang ketiga diingatkan tadi kepada kita, sia-sialah kamu bangun pagi sampai malam bekerja. Jadi banyak orang yang bekerja sangat getol sekali, work mania, ya. Jadi bekerja dengan luar biasa, bukan bekerja keras lagi, tapi memang udah work mania. Ternyata apa yang dikumpulkan dari pekerjaan itu sia-sia semua. Karena ketika dia menumpahkan semua perhatiannya kepada pekerjaan dan hasil kerja, tetapi dia tidak mengandalkan Tuhan, maka apa yang diperolehnya betul-betul menjadi mubazir semua. Ketika dia meninggal, rumah yang dibelinya, yang dibangunnya berpindah kuncinya. Mobil yang dikendarainya tanpa ditanya diambil kuncinya, dipakai orang, dan semua beralih fungsi, beralih kepemilikan karena dia tidak mengandalkan Tuhan. Kadang-kadang di dalam Lukas dikatakan itulah orang yang kaya yang buruk, ya. Tapi kita bukan orang kaya buruk, kita adalah anak-anak Tuhan yang senantiasa berjalan dalam koridor atau mengandalkan hidup bersama dengan Tuhan. Itu yang boleh kita diskusikan dengan ibu-ibu ini. Silakan setelah memaparkan demikian, kira-kira apa tanggapannya mengenai tema kita ini, mengandalkan Tuhan. Oke? Berarti artinya ketika kita mau berumah tangga, beraktivitas, memperlengkapi kehidupan kita, jika semua aspek kehidupan itu tidak dilibatkan Tuhan, ya berarti akan sia-sia begitu. Ya, itu memang sia-sia. Kalau kita baca misalnya di Matius 7 ayat 24, coba kita baca. Silakan dibuka Matius 7 ayat yang ke-24. Ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Terus? Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Terus selanjutnya? Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Ya, tapi ini masih metafora, ya, masih perumpamaan. Jadi supaya gampang kita mengerti, mendirikan rumah di atas tanah yang tidak punya fondasi dan di atas fondasi. Kan tentu membangun rumah di atas fondasi kan lebih susah daripada membangun rumah di atas pasir. Karena di atas pasir itu kan tinggal merata-ratakan aja, bikin aja, tancap aja kayu, tiangnya dan lain sebagainya. Tapi ketahanannya kan gitu loh. Kalau kita mau membangun rumah, batunya harus disediakan. Kalau dulu harus dipahat lagi, karena batu itu menjadi sekaligus batu penjuru. Lalu dia buat. Nah, ini susah, butuh ahli untuk ini, butuh tenaga kerja, butuh dana, butuh waktu. Ya, tapi hasilnya memang sangat menentukan. Ya, rumah tangga kita juga demikian. Maka kita mengeluarkan waktu mencari ahlinya dalam firman Tuhan, ya, dengan kerja keras membangun landasan rumah tangga itu. Sehingga ketika timbul masalah, apa sih masalah? Dikatakan tadi di situ hujan, angin, badai. Nah, di rumah tangga apa masalah? Hah? Ekonomi, terus kesehatan sepikiran, ya kan? Kesehatan sepikiran dalam rumah tangga. Ini kan badai, ya kan? Anak-anak yang karena kurang terurus dengan kerohanian, ini kan menjadi musibah. Karena mereka terlibat narkoba, mereka tawuran di sekolah, raportnya merah terus, kan ini masalah semua.
kita nggak siap menghadapi ini kalau kita tidak membangun di dalam Tuhan. Itu loh Berarti kalau anak untuk membangun kerohanian anak itu berarti mulai dini lah ya awalnya. Iya. Harus dipupuk. Karena itu yang akan semakin anak besar yang dia dapat dalam kerohaniannya, misalnya seperti anak balita tuh mulai dibawa ke gereja, sekolah minggu. Iya. Jadi dari situlah iman mereka semakin tumbuh. Dan apa yang dicontohkan orang tua itu nantinya akan dicontohkan anak tersebut. Berarti kembali lagi ke orang tuanya. Iya, makanya orang tua itu yang harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya seperti membangun rumah. Dan gitu. Oh, mengenai mendidik anak bukan hanya ketika masih kecil dibawa ke gereja. Saya pernah melihat ke tahun 90-an saya melihat itu ada kaset cakram ya, itu tertentu dengan infrafonik saya kurang tahu, itu khusus lagu-lagu yang diperdengarkan kepada seorang ibu yang hamil. Jadi anak itu sejak di kandungan sudah diperdengarkan musik yang bisa pertama menenangkan anak itu, kedua membangun IQ-nya, sehingga anak itu nanti begitu lahir dia punya IQ yang tinggi karena dirangsang oleh nyanyian itu. Jadi nyanyian itu bisa merangsang seseorang di dalam kandungan menjadi lebih baik. Apalagi lagu-lagu rohani, kan lagu-lagu rohani yang diperkenalkan dulu. Nah, itu yang kita lihat. Jadi pendidikan anak itu sebenarnya sejak dari kandungan. Lalu apakah mendidik anak untuk dekat dengan Tuhan itu hanya dengan membawa dia ibadah, mengajar dia berdoa, menceritakan firman Tuhan kepadanya, dan seperti tadi mendengarkan dia lagu-lagu rohani? Apakah itu cara supaya anak itu dekat dengan Tuhan yang memperkuat fondasi? Oh, itu salah satunya adalah bagaimana mereka mulai kita buat mereka mengalami pengalaman kita. Jadi kegagalan kita sekarang sebagai orang tua, kegagalan Kristen juga, kita tidak mampu membuat orang lain mengalami pengalaman kita. Maka dalam hal inilah kita dijembatani dengan kesaksian. Jadi harus banyak kita bersaksi. Bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupku, aku alami, pengalamanku itulah yang akan kita berikan menjadi pengalaman bagi anak-anak. Sehingga mereka juga nanti akan melakukan seperti pengalaman itu. Ya, itu kelemahan saya lihat sekarang, kelemahan mengajarkan iman Kristen adalah ketika kita tidak punya kemampuan untuk membuat sharing pengalaman. Sharing pengalamannya. Jadi yang kita sharingkan hanya firman Tuhan, hanya pengetahuan. Ya, tapi pengalaman hampir tidak ada. Mana kita sekarang alergi dengan kesaksian, karena kita katakan kalau orang bersaksi itu kan karismatik. Ini membunuh kita sendiri, karena hal-hal yang baik dari kesaksian itu kita lihat. Ya tentu juga kita harapkan ada kesaksian yang itu ya, yang hanya seperti itu, tapi bagaimana ketika dia mengalami suatu masalah dan betul-betul dialami, itu disaksikannya, itu kan menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya. Saya pernah dengar ada keluarga yang memang sih keluarga ini berasal dari ekonomi bawah ya. Tetapi dengan mengandalkan Tuhan, dengan gaji yang sedikit itu dia itu bisa mendidik anak sehingga anaknya itu bisa ke jenjang kuliah seperti itu dan berhasil. Ya karena itu kan seperti di luar akal kita ya. Kalau dihitung misalnya gaji sebulan itu berapa, kok kita ini pasti nggak cukup gitu. Tapi dengan dia mengandalkan Tuhan di dalam rumah tangga itu, orang tua tersebut, jadi kebutuhan anak itu tanpa disadari dipenuhi oleh Tuhan secara tidak langsung. Itu pernah saya lihat kesaksian dari keluarga sendiri seperti itu. Dan itu yang sebenarnya harus kita tunjukkan. Kita harus tunjukkan. Tadi aku cerita ya. Anda juga saudara-saudara juga boleh mendengar. Dulu aku pendeta di Sanya Huta, ada guru jemaat kami Marga Huta Ulu
yang anaknya 5 sekolah semua, bahkan kuliah. Gitu ya. Saya berpikir dengan gaji seorang guru jemaat yang kalau ukuran sekarang nggak sampai 3 juta. Nggak sampai 3 juta ukuran sekarang. Kok bisa anaknya sekolah? Dulu itu tahun 2000 ya. Tapi setelah beberapa tahun yang lalu, saya ketemu dengan anaknya sudah jadi pegawai negeri yang paling besar. Saya kaget. Yang kedua jadi pendeta. Padahal dengan gaji yang sangat kecil itu, saya nggak tahu bagaimana mereka cukupkan. Dan adiknya juga bukan terlantar loh. Semua juga, saya hanya belum ketemu dengan adik-adiknya ini. Tapi dua aku ketemu dari keluarga yang gajinya ukuran sekarang nggak sampai 3 juta. Ternyata bisa putrinya menjadi pegawai negeri, guru agama. Dan bisa anaknya seorang pendeta, tamat dari STKPN tentu. Bisa dengan cara seperti itu. Ini menurutku satu mujizat yang luar biasa. Sampai sekarang nggak bisa kuterima sebenarnya secara logika ya. Secara logika aku nggak bisa terima. Kok bisa gitu ya? Ya tapi itulah keajaiban itu. Bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah kekurangan kita. Kita nggak cukup hanya membawa anak kita dengan doa, misalnya mendoakan dia, tapi kita harus menjadi bersaksi supaya anak itu jangan sia-sia. Ya, jadi kembali saya katakan bagaimana anak itu pertama memahami dan mengalami kekurangan kita, dan dia tahu kekurangan kita itu kita bukan karena main-main, tapi itulah keadaan. Maka setiap anak yang menyadari ini, mereka langsung menjadi bagian dari ekonomi. Dia langsung berupaya untuk membantu orang tuanya, sekalipun sekolah. Itu sebabnya saya lihat ada orang yang tukang semir sepatu, ya ada yang kadang-kadang sampai ya menyemis di pinggir jalan, atau ada yang banyak yang mereka kerjakan anak-anak ini. Semua itu menunjukkan kalau mereka terlibat di dalam kekurangan orang tuanya. Dan ingat, ketika mereka melakukan itulah Tuhan menjatuhkan berkatnya. Jadi bukan hanya sekedar bagaimana kita mendoakan anak, bukan. Tapi harus melibatkan anak itu di dalam iman kita. Dengan dorongan. Kamu berdoa nak, yakin. Kalaupun Bapak nggak punya uang, tapi Bapak kita di surga pasti akan membantu nih. Gitu loh. Jangan putus asa. Sekolah kita, gitu ya. Aku akan bekerja, aku akan berbuat apa yang bisa aku lakukan. Jadi anak-anak itu, dan kebetulan disitulah nanti anak-anak itu menghargai kita. Ya, saya pernah melihat ya mendengar seorang anak yang sudah selesai kuliah, sarjana, tapi belum kerja, dia masih kerja serabutan, baru tamat. Bapaknya meninggal, lalu dia mengucapkan kata perpisahan kepada bapaknya. Ini bapakku tukang beca, tapi bapak pahlawanku. Kalaupun kalian tidak menganggap ini sebagai seorang yang bermartabat, yang punya harga diri di masyarakat, tapi bagi kami dia adalah pahlawan. Gitu. Jadi siapa orang tua ini di keluarganya? Bukan karena jabatannya tinggi, jadi dia pahlawan, bukan. Tapi ketika dia lihat kesetiaan bapaknya, sampai sakit pun bapaknya berusaha untuk anak-anaknya. Nah ketika itu dilihat anaknya, disaksikan, itu loh yang membuat anak-anaknya tunduk, takluk gitu ya. Sampai mati dikatakan, ini pahlawanku. Sekarang banyak orang selalu menjaga anak-anaknya supaya hormat kepada dia, supaya ini. Itu semua sebenarnya karena kesalahan kita, tidak melibatkan anak-anak itu terlibat di dalam pergumulan kita dan melihat kita sebagai pahlawan. Malah kadang-kadang kita dengan bangga kepada anak kita dengan cerita-cerita kayak gini. Aku dulu miskin. Waktu sekolah dulu aku nggak pakai sepatu. Waktu SD, ya. Sekarang anakku nggak boleh nggak pakai sepatu. Ya. Ya nggak boleh nggak pakai sepatu, tapi harus diaturlah bagaimana supaya anak itu tahu bagaimana mengalami cari uang itu susah. Bagaimana mereka harus ikut merangkak gitu loh. Gak dikit-dikit karena kita udah punya uang, cash semua. Cash nggak boleh kayak gitu. Kita harus membangun anak-anak itu dengan cara seperti itu. Supaya nanti apa yang kita kerjakan ini, dari pagi kita bangun sampai malam,
nggak sia-sia, tapi berguna, gitu ya. Gimana? Mendengarkan Tuhan. Kebanyakan sih sekarang ini anak itu tidak dilatih untuk bekerja keras ya, untuk mendapatkan Iya. sesuatu. Malah sekarang seperti anak kecil tuh udah pintar main HP sama. Jadi kalau saya lihat itu HP itu bukannya untuk pelajaran ya, bukannya untuk mendengarkan lagu pujian atau tentang firman, tetapi main game gitu. Sekarang ini gitu, berarti itu Ini kesalahan siapa? orang tua. Ya orang tua, bukan kesalahan anak. Ya, jadi orang tua yang lemah, kurang pengawasan, kurang pemahaman. Ya, saya masih melihat banyak orang tua yang bangga membelikan Android sama anaknya. Sebenarnya kalau dia pun mampu, dia harus memberi dengan hati-hati sekali. Tentu juga harus dibarengi dengan berbagai disiplin. Ya, disiplin misalnya sebagai orang tua, kita kan harus membangun disiplin. Tentukan jam makan malam, atau kalau nggak boleh malam, pagi, itu ya, habis makan kita boleh bercerita sebentar. Lalu kemudian setelah selesai bercerita, ayo kita sama-sama bereskan yuk. Semua cuci piring. Yang satu ngangkatin, yang satu nyuci, yang satu nyimpan. Itu harus dilatih. Hingga boleh dibiarkan karena punya pembantu lalu. Karena ini kan berbahaya memanjakan anak. Sehingga banyak anak-anak sekarang, remaja sekarang, malu enggak? Cuci bajunya aja nggak bisa. Kan itu celaka itu. Nyuci baju, masak nggak bisa. Nanti kalau dia nikah, ya ngandalkan ojek lah. Beli makanan. Gopuknya? Ya kan, tinggal order. Selama uang suaminya ada nggak masalah. Kalau satu saat semuanya itu nggak ada, tapi bukan hanya masalah ada nggak ada sih, karena pekerjaan itu kan membangun karakter. Nanti hari ini biar kita baca, kita belajar dengan khutbah, bagaimana pekerjaan itu membangun karakter. Jadi pekerjaan itu bukan hanya cari uang, bukan, tapi pekerjaan itu membangun karakter kita. Maka seseorang itu terlihat dari cara kerjanya, karakternya. Gitu. Iya. Berarti mengandalkan Tuhan itu, kita mengakui bahwa Tuhan itu memberkati kita. Kan kebanyakan orang kalau dia misalnya berdoa nih, Tuhan berikan saya uang gitu, Tuhan kasih gitu ya. Kebanyakan sih ya kalau diberikan ekonomi gitu yang cukup, itu dia sudah diberkati gitu. Padahal tanpa kita sadari, tanpa uang juga misalnya si Nangda ini membantu saya, itu juga satu berkat kan dari Tuhan untuk menolong kita. Ya. Nah, misalnya si kakak ini dengan mengajari kita tentang Ya. firman juga itu berkat kan? Ya. Nah itu kadang kurang disadarin sama ya seperti kita inilah ya. Bahkan kita lebih mengecap materi. Ya, jadi semua kebaikan itu kita selalu melihat itu diukur dengan uang. Iya. Saya melihat di kampung, makanya kadang-kadang orang dari kota susah pulang ke kampung. Kenapa? Karena kebaikannya, kerinduannya diukur dengan uang. Dia tinggalkan berapa nanti di kampung? Coba kalau dia tinggalkan apa-apa, pada lari semua, nggak ada yang nyakapin. Iya kan? Coba aku pulang ke kampung, ya nggak bawa mobil, lalu turun dengan bus, lalu dilihatnya aku letoi, nggak bisa aku potong horbo, nggak bisa potong ini, nggak bisa aku bikin minuman alkohol sama bapak-bapak, nggak bisa aku nyalamin keluarga-keluarga dengan amplop. Mau diapain saya? Nggak ada. Jadi semua kebaikan kita sekarang udah materialistis. Orang yang baik itu ketemu, salamin dong gitu ya. Lalu nanti orang pada tunduk semua. Jadi penilaian kita sudah lari ke materi, ke masalah uang. Gitu. Makanya banyak orang-orang yang dari kota itu kalau uangnya tanggung malas pulang ke kampung. Gitu. Itu ya. Emang kita balik ke teks lagi, ini menurut saya unik gitu Mang. Karena kan
seperti yang kita tahu bahwa orang Kristen itu harus orang laboran gitu, berdoa sambil bekerja begitu. Apa yang kita doakan kita kerjakan, apa yang kita kerjakan kita doakan. Tapi kenapa di ayat kedua itu kan selain tadi kita beribadah dekat sama Tuhan, mengajari anak-anak kita juga kan butuh usaha bekerja gitu. Jadi di sini kenapa katanya sia-sia gitu? Dia yang bangun pagi-pagi, dia bekerja dari pagi sampai malam dan berusaha begitu, kenapa sia-sia? Dan justru katanya yang diberkati itu orang mereka yang tidur gitu. Jadi kita menyangka kadang-kadang kita kan terlalu mengandalkan kemampuan kita. Kemampuan kita yang kita andalkan, tidak Tuhan. Kalau kita bekerja karena aku bangun pagi-pagi, karena rajinnya aku, karena sekolahnya aku, karena tingginya IQ-ku, kan gitu ya semua sekarang ini. Dan kita melihat bagaimana peran Tuhan. Padahal tahunya banyak orang yang IQ-nya tinggi sekarang terlantar. Banyak orang yang saya tahu sekarang S1, S2, bahkan S3 terlantar. Kenapa? Karena mengandalkan diri. Tidak melihat bagaimana itu ya, dan lain sebagainya. Makin banyak loh sekarang ini, bukan S1 aja, S2 makin banyak yang susah cari kerja. Makin susah. Dan nggak dapat. Ya, saya mengenal dari seorang di sana, tamatan dari Jerman loh. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, kenapa? Ya selalu berbanding terbalik dengan kerohanian. Nah, orang tidak menyadari kalau Tuhan itu mau memberkati kita, kalau kita sudah bersama dengan Tuhan, ya bersama dengan Tuhan, Dia memberkati kita nggak selalu dengan melalui pekerjaan yang besar. Bahkan waktu tidur aja kita dikerjain Tuhan. Tuhan kan orang sare, kita tidur. Dia memperhatikan semuanya. Justru kalau kita disiplin hidup, tidur kita jam 10, ketika kita pulas tidur, Tuhan udah memberkati. Masalah pencernaan kita udah diperbaiki, masalah tulang-tulang kita diperbaiki, masalah otak kita diperbaiki, jantung kita diperbaiki. Ketika kita tidur loh. Makanya lihatlah, setiap orang yang tidur itu begitu bangun, kalau dia nyenyak tidur, wajahnya gimana? Segar. Kenapa? Sedang terjadi pertukaran dari sel-sel tubuhnya. Kapan terjadi pertukaran sel itu? Tadi malam. Ketika kita istirahat. Makanya coba lihat orang yang bekerja siang malam kurang tidur, gimana wajahnya? Bukan hanya wajahnya, tubuhnya itu nggak berganti selnya itu. Di dalamnya juga terjadi perusakan. Gitu. Jadi dulu guruku mengatakan gini, vitamin yang terbaik di dunia ini adalah tidur yang cukup. Karena ketika kita tidur, Tuhan menyertai kita. Tapi banyak orang mengatakan masih berubah dong, ya dan baik kok. Apalagi orang Batak harus jam 1 tidur kan? Itu namanya baru apa? Baru keren gitu ya, keren cadas gitu ya. Begadang sambil minum, lalu pulang ke rumah langsung terpulas gitu ya. Nah itu sebagai acuan. Padahal itu kan bunuh diri. Itu kan bunuh diri perlahan-lahan. Ya, karena dia sedang menimbun penyakit di dalam tubuhnya. Kemudian dia berdoa apa? Supaya panjang umurnya, supaya sehat, mudah rezeki. Padahal dia menyiksa dirinya. Yang disiksa itu siapa? Tubuhnya itu punya siapa? Punya Tuhan. Gitu loh. Oke, kira-kira demikian. Ya, jadi bagaimana kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini? Bukan hanya otak kita, tenaga kita, usia kita yang masih muda, kemampuan berpikir kita, kemampuan finansial, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tapi tadi katakan sia-sialah kalau semuanya kita lakukan dengan mengandalkan diri sendiri. Tapi bersama dengan Tuhan, menyaksikan kebesaran Tuhan, maka semua akan tertular. Semua akan kita ajak merasakan iman itu, dan iman itu menjadi pembelajaran bagi orang lain karena dirasakan. Ya, sampai sedemikian jauh kita bercakap-cakap dengan bagaimana keluarga yang mengandalkan Tuhan
di dalam kehidupan, dalam persekutuan rumah tangga, mendidik anak, dan keluarga besar, juga di dalam gereja. Karena gereja yang sehat terdiri dari warga jemaat yang sehat rohaninya. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau menyertai kami untuk memberitakan Injil melalui seksi perempuan kepada setiap rumah tangga dan yang akan membangun rumah tangga, agar kami mengandalkan Tuhan bukan hanya kebutuhan rumah tangga secara ekonomi, tapi pendidikan anak, karena membangun rumah tangga sedang mempersiapkan masa depan dan generasi yang berikutnya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Shalom semuanya. Ya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah